Hampir 1 bulan di tempat kami sama sekali tidak diguyur hujan, cuacanya sangat panas sekali, dan alhamdulillah semalam sudah mulai turun hujan teman-teman, tapi harus waspada dan harus dikontrol tanamannya karena biasanya perpindahan cuaca dari musim panas kemudian beralih ke musim hujan itu yang sangat sering terjadi di tanaman cabai. Yang pertama adalah layu fusarium, kedua adalah busuk pangkal batang, jamur, kemudian yang terakhir adalah serangan lalat buah dan juga penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek. Dalam video saya kali ini, saya akan melakukan penyepraian pada tanaman cabai saya menggunakan insektisida. Dan setelah itu, rollingannya 7 hari kemudian saya menggunakan fungisida. Bisa ditambahkan nutrisi, kemudian bisa ditambahkan unsur haranya, entah itu pupuk daun, dan juga bisa ditambah pupuk-pupuk untuk merangsang munculnya calon bunga-bunga baru teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya di lahan bekas. Dan untuk penyepraian kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah cover BB teman-teman. Cover BB ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat pembasah dan penyebar serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air. Berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan masih banyak lagi manfaatnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan pupuk kalsium plus asam humat yaitu Kalha teman-teman. Untuk Kalha ini adalah kombinasi unsur hara kalsium organik dengan senyawa humat ataupun HA teman-teman, berbentuk tepung dilengkapi dengan unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga, buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman
ataupun produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, dan masih banyak manfaatnya lain, dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan insektisida Abasel. Insektisida Abasel ini berbahan aktif abamectin teman-teman, dan nanti dosisnya akan saya jelaskan semua. Ini yang keempat, saya menggunakan Vitaron SL teman-teman, suplemen sel tanaman, memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi manfaatnya juga banyak sekali. Jika tanaman cabai teman-teman sudah mulai terkena penyakit keriting, trip, dan juga tungo, bisa ini di mix antara Abasel dan Vitaron SL. Dan untuk dosisnya teman-teman, untuk cover WP-nya, penyebaran kali ini saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan, abamectinnya saya menggunakan 2 sendok makan, Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ataupun tangki sprayer yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Dan nanti setelah ini saya racik, videonya akan saya buatkan, nanti saya langsung ke kebun untuk melakukan penyepraian, kondisi tanamannya bagaimana. Oke teman-teman, saya akan melakukan peracikannya, nanti setelah di kebun akan saya beritahu ataupun kasih tahu kembali bagaimana tata cara saya untuk melakukan penyepraian. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan penyepraian. Seperti ini tata caranya, dari atas, dari bawah dulu ke atas juga bisa, dari atas dulu ke bawah juga bisa. Untuk penyepraian tergantung selera teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah mulai ada hujan sedikit-sedikit, makanya untuk mengantisipasi datangnya lalat buah, saya hanya menggunakan Abasel yang berbahan aktif abamectin, kemudian nanti akan saya rolling dengan Rhizotin yang berbahan aktif Cypermethrin teman-teman. Dan untuk fungisida saya hanya menggunakan 2 macam, yaitu Nativo kemudian Beyond M teman-teman. Jadi itu saya pergunakan untuk mengantisipasi datangnya lalat buah, karena ini sudah mulai hujan, kemudian kemarin juga sudah hujan. Jadi harus diantisipasi. Biasanya dari cuaca panas pindah ke musim penghujan, tanaman cabai sangat rawan sekali terkena jamur, kemudian lalat buah, dan juga penyakit patek yang biasa disebut penyakit antraknosa. Jadi untuk intervalnya di saat cuaca sedang diguyur hujan, itu biasanya saya 7 hari sekali teman-teman. Jadi saya rolling fungisida, insektisida, ya, fungisida kembali, dan ya, insektisida kembali. Kemudian perbanyak nutrisi teman-teman di saat pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan tanaman cabai ini terbebas dari serangan lalat buah, kemudian penyakit antraknosa yang biasa disebut patek, dan juga penyakit jamur. Dan mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa memberikan tutorial-tutorial insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Sebenarnya yang sering saya bilang, untuk perawatan tanaman cabai itu cukup mudah. Teman-teman tidak harus menggunakan pupuk ataupun nutrisi seperti yang saya gunakan. Dan nanti insya Allah di lahan yang satunya, yang kemarin baru saya pasang bambu, dan juga saya lakukan penaburan kapur dolomit dan juga penaburan pupuk susulan, pupuk dasar. Jadi intinya pemberian nutrisi itu tidak harus sama teman-teman. Yang terpenting adalah kandungan nutrisi tersebut, kandungan pupuk tersebut, kemudian fungisida, insektisidanya yang penting berbahan aktifnya itu sama. Bisa juga menggunakan Demolis, bisa juga menggunakan merek-merek dagang lain. Yang terpenting adalah bahan aktifnya
bahan aktif apa yang cocok misalnya untuk kutu kebul ataupun untuk lalat buah. Jadi intinya seperti itu. Nutrisi pun juga sama, tidak harus menggunakan seperti apa yang saya gunakan kali ini. Teman-teman bisa menggunakan merek-merek dagang lainnya juga bisa. Seandainya apa yang saya pergunakan ini teman-teman kesulitan untuk mendapatkannya, bisa diganti dengan MKP, kemudian kain O3 warna putih, dan juga bisa menggunakan gandasil B dan gandasil D teman-teman. Itu pun juga sangat bagus sekali. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman, dan masih harus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan hasil dari apa yang saya tanam ini bisa menghasilkan buah-buah yang lebat, tanamannya sehat, dan insya Allah jika tanaman sehat itu akan menjadi subur. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.